Ini adalah contoh orang-orang terbaik yang hidup di bumi ini. Kenapa saya katakan terbaik? Di masa para sahabat ini masih hidup pada waktu itu, orangnya masih ada di bumi, tetapi namanya sudah melari. Orangnya masih hidup, masih ada, tetapi Allah sudah ridho kepada mereka, sehingga mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka bisa terbaik? Karena mereka hidup di zaman Rasulullah SAW. Mereka melihat langsung daripada kehidupan Rasulullah SAW, sehingga mereka dikatakan sahabat. Mereka hidup di zaman Rasulullah, mengikuti, mengakui, bahwa hatinya terbuka dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka dikatakan sahabat. Tetapi ada juga orang yang hidup bersama dengan Rasulullah, tetapi tidak beriman, tidak mengakui apa yang atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak layak dikatakan sahabat. Bahkan sebaliknya, mereka adalah orang-orang munafik. Para sahabat ini adalah punya kehidupan yang begitu sempurna. Karena kenapa? Mereka mencontoh-contoh daripada kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa iman daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangatlah berat, walaupun ditimbang bersama dengan bumi dan langit ini, maka iman daripada sahabat Abu Bakar ini masih lebih berat timbangannya dibanding dengan bumi dengan langit. Artinya apa? Nilai keimanan itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apa. Iman dalam hati, dalam hati kita ini sebesar biji sara saja itu sudah sangat luar biasa. Ya. Luasnya surga ini untuk biji sara ini, luasnya surga yang didapatkan sebiji sara saja iman kita ini 10 kali lipat daripada dunia. Luasnya padahal cuma sebiji sara. Walaupun mungkin sempat singgah di neraka, nauzubillah min dzalik, tetapi karena mempunyai iman sebiji sara, maka tetap akan diangkat masuk ke neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena memiliki iman sebiji sara. Makanya hadirin, kita ini yang masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa mencontoh-contoh daripada kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik?" Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Manusia terbaik itu kriterianya ada 4. Yang pertama adalah orang yang paling sering atau paling senang membaca Al-Quran.
Yang kedua, orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, orang yang paling sering menyuruhkan amar ma'ruf nahi munkar, menunjukkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Nah, yang keempat adalah orang yang paling sering menyambung yang namanya silaturahmi. Dan ini adalah kerjanya para dai, kerja kita ya. Rasulullah SAW mengatakan kriteria orang-orang terbaik itu tadi. Apa tadi? Yang pertama adalah orang yang paling sering membaca Al-Quran. Ini kerjanya para dai. Pertanyaannya, kira-kira kita ini apa sudah termasuk orang-orang yang sering membaca Al-Quran? Atau jangan sampai sebaliknya, kita termasuk orang yang gemar hanya membuka WA saja, ya, memasang status di media sosial, Facebook, Instagram, di TikTok, dan lain-lain. Kita lebih senang HP kita dibandingkan Al-Quran. Kita biarkan Al-Quran itu tergeletak di atas meja, biarkan berdebu, bahkan disimpan di atas lemari, Pak. Nanti pada saat bulan Ramadan baru kita baca. Padahal Rasulullah pernah mengatakan bahwa memang satu saat nanti Al-Quran ini tinggal nama, tinggal tulisan saja. Padahal coba kita lihat hadirin, zaman sekarang ini, coba kita lihat, banyak orang-orang Muslim yang justru masuk Islam gara-gara meneliti daripada kandungan Al-Quran. Siapa contohnya? Ada yang namanya Dr. Maurice Bucaille. Dia ahli bedah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Firaun itu tenggelam di Laut Merah. Bahkan jasadnya masih ada sampai sekarang, masih utuh. Ya. Sebagai tanda kekuasaannya Allah dan contoh untuk kita melihat bahwa memang ternyata pernah terjadi di masa lampau itu. Ya, ada namanya Firaun yang tenggelam di Laut Merah. Dr. Maurice Bucaille ini penasaran, apa benar kata Al-Quran bahwa Firaun itu meninggal karena tenggelam? Beliau ini memang ahli bedah. Maka benar-benar diteliti dengan baik. Ternyata memang benar. Firaun itu masih ada bekas-bekas garam di tubuhnya. Ternyata Al-Quran benar bahwa memang Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya gara-gara meneliti Al-Quran. Siapa lagi contoh lain? Ada seseorang ilmuwan berbangsa Inggris yang namanya Dr. Richard Moore. Dan ada satu juga berbangsa China yang bernama Dr. William. Beliau ini kebetulan ditugaskan secara bersamaan. Ada tugas lintas negara namanya pada saat itu. Apa tujuannya? Mereka ini bersamaan ada tugas untuk meneliti daripada kandungan Al-Quran. Karena keduanya ini adalah istilah percaya namanya Tuhan. Begitu diteliti demi diteliti, dibaca dan dibaca. Ya, awalnya biasa-biasa, lama-lama kelamaan mulai kaku, mulai tambah penasaran dengan Al-Quran. Namun ada satu ayat di surah Al-Mu'minun ayat 115. Ya. Hanya karena satu ayat itu saja mereka beriman dan masuk Islam. Apa ayatnya? Apa hasibtum annakum khalaqnakum? Apa hasibna annama khalaqnakum abada? Apakah engkau kira kamu diciptakan secara sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apa kamu kira kamu tidak kembali kepadaku? Hanya karena ayat ini saja, Pak. Hanya karena satu ayat
mereka tergugah hatinya, akhirnya menangis, bersujud dan memeluk agama Islam. Sama lagi contoh lain, sahabat Umar radhiyallahu anhu, hanya karena mendengarkan adiknya, ya. Awalnya sahabat Umar radhiyallahu anhu ini belum masuk Islam pada saat itu. Rencananya ingin membunuh Muhammad, mencari Muhammad. Namun ada orang lain yang menyampaikan bahwa kenapa engkau sibuk mencari Muhammad, repot-repot mencari Muhammad. Adikku sendiri Fatimah sudah masuk Islam. Kamu kunjungi adikmu, kau ke rumahnya. Maka berkunjunglah sahabat Umar radhiyallahu anhu ke rumah Fatimah. Belum sampai masuk ke dalam rumah, mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Fatimah di dalam rumah. Umar merasa merinding, hatinya tergugah, terketuk. Akhirnya Umar pun masuk Islam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, Pak? Kadang kita membaca Al-Quran, baru 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, 1 lembar sudah mengantuk, sudah bosan. Ya, secara logika wajar karena bukan bahasanya kita tidak mengerti apa yang dibaca. Makanya, ya, membaca Al-Quran itu sesuai dengan pengalaman saya, supaya tidak kita bosan membaca, sekali-kali kita juga meniru artinya, terjemahannya, supaya mengerti apa kira-kira maksud daripada ayat yang saya baca itu. Ya, kalau mungkin ada ayat-ayat yang susah untuk dipahami, silahkan ditanyakan kepada ahlinya, jangan menafsirkan sendiri. Ada semua jalan. Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita, Pak. Kalau Allah dulu bagaimana kalau ada orang yang kita cintai, Pak? Ya, suratnya tiap hari kita buka, tiap hari kita baca. Padahal sudah dibaca kemarin. Kenapa tidak bosan? Karena suratnya dari orang yang kita cintai. Al-Quran kita ibaratkan sebagai surat cintanya Allah kepada kita. Dan pahalanya luar biasa, Pak, Al-Quran kalau kita baca. Di surah Fatir ayat 29 sampai 30 kalau tidak salah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi orang-orang yang senang atau yang sering membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Apa tadi? Membaca Al-Quran, mendirikan sholat, ya, mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, bersedekah, baik terang-terang maupun sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan mendapatkan dan tidak pernah mendapatkan kerugian. Keluar, ya, jalan Allah seperti hari ini, kita keluar 3 hari ini, maka kita akan lakukan terus menerus. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa juga lagi kepada 40 hari bagi diri saya, 4 bulan, ya, 1 tahun bagi ulama, dan terus sampai 6 bulan. Insyaallah, insyaallah. Ya, saya akhiri dengan doa untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.